atau mungkin sebulan terakhir udah mulai rame yang lihat postingan saya tentang bioglas dan tentang pendan ya. Hari ini kita mungkin bisa bahas lebih rinci lagi. Oke. Udah ada beberapa yang lihat ya. Oke, kita mulai sekarang. Halo semuanya. Oke. Hai guys. Ya. Oke, kita akan coba untuk bahas lebih jelas ya tentang bioglas. Karena mungkin bioglas sebenarnya sudah banyak testimoninya, udah sering lewat-lewat di timeline ya. Cuman mungkin untuk detailnya itu gimana sih Mbak, cara kerjanya itu gimana gitu ya. Karena memang sering tidak terjelaskan cara kerjanya bioglas. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih skeptis, masih tidak percaya dengan cara kerja bioglas, oke, saya mulai untuk jelaskan. Pertama, ini ada bioglas diamond shape ya. Diamond shape ini adalah seri terbarunya dari bioglas sebelumnya 2 plus. Oke, jadi perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada pada alur-alur yang di tengah ini ya. Jadi dia berbentuk diamond ya. Dia juga lebih hijau. Dia lebih hijau, terus dia sedikit lebih tebal daripada bioglas 2 plus ya. Terus bedanya cuma di situ Mbak? Enggak, bedanya ada lagi, dan ini yang paling penting ya. Antara bioglas yang diamond shape dan bioglas 2 plus ya. Yang 2 plus itu yang lingkarannya bulat-bulat, yang sering teman-teman lihat di timeline. Itu energinya berbeda. Kalau bioglas diamond shape, ion negatifnya sekitar 4.500 ion. Sementara kalau bioglas 2 plus hanya sekitar 3.500 ion. Gitu ya. Jadi pastinya ada perbedaan di kekuatan energinya, besaran energinya, otomatis secara harga juga beda ya. Terus berapa kalau misalnya bioglas diamond shape ini, berapa harganya? Oke, kalau untuk bioglas biasa yang 2 plus yaitu harganya 2 juta rupiah. Sementara kalau yang diamond shape ini harganya 2.200.000. Ya, jadi ada perbedaan harga sebesar 200.000, tapi ionnya jelas beda. Ya, otomatis kalau ionnya lebih tinggi, kerja ke tubuh juga jadi lebih cepat. Ya. Lalu ini untuk yang bioglas seri yang sedang. Lalu kemudian ada lagi bioglas yang paling gede ya, udah pasti tahu lah ya, bioglas X ya. Bioglas X ini ukurannya gede banget, seperti piring besarnya ya. Dan bukan cuman beda di ukurannya, perbedaannya tentu aja juga sama. Perbedaannya ada di ion ya, secara ukuran ini beda ya, ionnya juga beda. Kalau yang bioglas X ini sekitar 5.500 ion, jadi 1.000 lebih besar daripada yang diamond shape ya. Jadi senternya juga ada. Untuk yang bioglas X ini juga ada senternya. Nah, jadi kalau misalnya kita memang terapi untuk beberapa jenis penyakit, misalnya dengan ion yang besar ini akan kasih impact yang juga lebih cepat ke tubuh gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman yang kalau misalnya nih ya, ada orang mau konsultasi, Mbak, misalnya untuk sakit ginjal gitu ya, ini ada orang nih Mbak sakit ginjal, kalau pakai bioglas mini bisa nggak? Nah, yang ini yang perlu diperhatikan ya. Sebenarnya bisa, cuman dengan ukuran ion yang sangat kecil ya. Bioglas mini ya, yang di dalam botol begini kan. Nah, bioglas mini ini punya ion, kalau yang bioglas mini 2 plus itu sekitar 2.500 ionnya ya. Tapi kalau yang bio mini diamond shape itu sekitar 3.500. Nah, dengan ion yang tidak mumpuni ini, kita juga harus lihat-lihat
arahkan untuk orang itu pakai terapi apa gitu loh. Misalnya untuk sakit ginjal, kalau menurut saya itu sudah harus Bioglas yang tanggung, jadi dibantu dengan terapi center gitu ya. Jadi ada jenis-jenis sakit yang bisa kita cocokkan di mix and match gitu ya, ukurannya dengan jenis penyakitnya. Kalau misalnya cuman kayak sakit mah misalnya, oke, masih bisa pakai Biomini ya, atau misalnya cuman sering sakit kepala, atau misalnya masalahnya ada di amandel, nah itu masih bisa pakai Biomini, nanti ditempelin di lehernya gitu ya. Terus saya paham ya, saya mengerti sekali bahwa mungkin di Facebook saya yang ini masih banyak sekali yang sangat awam dengan Bioglas ya, masih antara percaya sama enggak, ini editan apa beneran gitu ya testimoninya, itu saya sangat maklum sekali. Jadi saya juga enggak apa ya, kalau misalnya ada yang bilang nggak percaya sih mbak gitu, karena dia bener-bener kayak benda kaca biasa gitu ya, dia nggak kelihatan bahwa dia memang ada efeknya untuk kesehatan apalagi gitu ya. Saya masih maklumin banget kalau misalnya memang masih yang belum tahu. Karena apa? Karena sebenarnya belum kenal. Kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu semua sudah kenal dengan Bioglas, sudah tahu, mungkin dari keluarga, biasanya dimulai dari cerita ya, cerita sharing dari teman atau dari keluarga, itu sangat cepat gitu, kasih rasa percaya ke kita itu sangat cepat. Jadi kalau misalnya memang masih belum tahu dan masih nggak percaya, wajar, mungkin di sekitar Bapak Ibu semua atau teman-teman semua masih belum ada yang kenal Bioglas, masih belum ada yang tahu Bioglas gitu ya. Tapi pada faktanya ya, saya sendiri ya gitu ya, saya yang untuk teman-teman mungkin kalau yang di MCI kenal saya itu dari YouTube, karena saya rajin bikin video, terus saya ceritakan tentang gimana orang-orang yang beli sama saya, dia dapat kesembuhan, dia dapat kondisi yang lebih baik, saya ceritakan di YouTube saya. Kemudian akhirnya ternyata ya secara tidak langsung, padahal saya sih nggak punya begitu banyak tujuan lah ya, cuman mau ngisi vlog gitu ya, ngisi vlog apa yang saya dapetin, cerita yang saya dapetin, saya ceritakan lagi dalam bentuk video. Kemudian ternyata ya video-video saya ini yang saya ceritakan, yang saya jelaskan di YouTube itu justru jadi referensi baru bagi orang-orang yang mau coba terapi Bioglas gitu. Nah, orang-orang itu justru orang-orang itu yang cari-cari saya gitu dari YouTube tadi. Nah, jadi kalau misalnya masih banyak sekali yang masih belum percaya dengan cara kerja Bioglas, sementara pada faktanya di luar sana banyak sekali orang-orang yang mencari saya untuk beli Bioglas. Ya, jadi kalau menurut saya sih ya, sebelum kita bilang bahwa nggak percaya sih mbak, ini bohong mbak gitu, ini cuman sugesti, ini cuman cuman bisa-bisanya orang aja sih gitu ya, bisa-bisanya orang marketing aja sih, atau orang MLM aja sih yang bikin-bikin kayak gini gitu ya, cerita-cerita, bikin testimoni segala macam gitu. Nah itu coba kita cari tahu lebih lagi, karena Bioglas sendiri, Bioglas, Pandan itu masih bisa dijelaskan secara ilmiahnya ya, masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Kemudian banyak sekali testimoninya, bahkan hampir ratusan ya, ribuan testimoni itu tidak dibuat-buat gitu. Nah, saya sendiri kenapa bisa menceritakan, karena saya sendiri banyak membantu dari orderan gitu ya. Jadi orang yang order sama saya, nanti saya follow up cara pakai, cara penggunaan dan segala macam. Akhirnya mereka bercerita sendiri bahwa memang mendapatkan hasil yang lebih baik setelah terapi dengan Bioglas gitu. Terus lagi misalnya nih ya, mbak saya belinya sama teman gitu, saya belinya sama keluarga, saya mau konsultasi sama mbak Desmai, gimana ya gitu.
Nah, sebenarnya kalau saya sih ya, saya pribadi kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, saya masih oke, mungkin masih bisa jelasin dikit-dikit, tapi saya tidak bisa terlalu begitu panjang, begitu lebar gitu ya untuk menjelaskan atau mungkin untuk memfollow up cara pakai segala macam. Jadi itu kalau menurut saya harus tetap kembali kepada tempat kita beli. Ya, kenapa? Bukannya saya uh, ini ya apa namanya, oh Mbak Desma itu nggak mau sharing dia gitu, nggak mau direpotin, bukan. Jadi supaya apa, supaya antara customer dan tempat dia beli itu punya satu pemahaman yang sama. Karena kalau misalnya belinya di sana, nanti diarahkannya di sana begini begini begini, terus nanti akhirnya konsultasi sama saya, terus menurut saya cara pakainya itu yang benar begini, itu akan jadi ada dua perbedaan persepsi. Nanti kasihan, jadi customernya yang justru kasihan kalau menurut saya, nanti dia bingung gitu ya. Jadi sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya tempat untuk berkonsultasi adalah tempat Bapak Ibu teman-teman semua beli Bioglas gitu. Lalu ada yang mau ditanyain nggak ya? Ya saya yakin sih ya, maksudnya di sini kalau di Facebook ini saya memang baru ya, baru-baru belum kenal banyak ya teman-teman semuanya, saya masih belum kenal banyak, tidak seperti Facebook yang satunya gitu. Tapi kalau misalnya memang ada yang mau ditanyain, boleh tinggal komen aja ya. Ini untuk Bioglasnya, yang ini yang diamond shape. Nah, bagusnya kalau sekarang memang mungkin pilihan orang banyak jatuh kepada Bioglas mini ya, secara size-nya mini gitu ya, kecil, mudah dibawa kemana-mana, terus tinggal masukin botol minum bisa dibawa langsung gitu. Nah, cuman ada perbedaannya waktu kita memang terapi Bioglas untuk jenis-jenis sakit yang memang bisa dikatakan agak sedikit penyakit dalam gitu ya, atau agak berat gitu sakitnya. Kalau saya tetap arahkannya pakai Bioglas besar. Ya kenapa? Karena kalau kita pakai Bioglas besar ya, Bioglas yang seperti ini atau Bioglas X yang lebih besar lagi, itu kita waktu kita cara pakainya dialirkan berkali-kali, itu mempercepat naik pH airnya gitu ya. Nah, yang perlu diketahui adalah waktu kita ini, tubuh kita gitu ya, lagi drop atau misalnya lagi sakit gitu, atau mungkin sakitnya memang sudah lama, sudah ada di dalam tubuh lama, itu kemungkinan besar adalah terjadinya kondisi tubuh yang keasamannya tinggi. Jadi waktu keasaman tubuh kita tinggi, disitulah tempat yang sangat baik, yang sangat subur untuk jenis-jenis penyakit hadir, dan juga fungsi organ juga semakin turun gitu ya. Sel sudah banyak yang rusak. Nah, jadi kalau misalnya kita konsumsi air Bioglas nih, sebentar ya, saya kesemutan. Ya, kalau kita konsumsi air Bioglas, ya air Bioglas ini kalau kita lihat secara kasat mata itu tidak ada bedanya dengan air biasa. Ya karena warnanya juga putih gitu ya. Air yang misalnya kayak gini, air putih gitu, di dalamnya ada Biomini, tetap nggak ada bedanya karena dia tetap putih, tetap nggak ada rasanya, nggak ada warnanya gitu ya. Cuman kalau secara kita tes pakai ini ya, ini ada yang namanya pH test indikator ya. Jadi ini adalah cairan penguji pH air ya. Waktu kita gunakan pH drop ini ya, di antara air yang sudah melalui Bioglas dan air yang belum melalui Bioglas itu akan kelihatan perbedaannya ya. Kalau dia memang kualitas airnya baik ya, di sini ada indikatornya ya. Ini ada indikatornya. Jadi jika warnanya dari orange sampai kuning ya, artinya sifat airnya asam. Jadi biasanya kalau saya mau demo ke rumah orang, saya akan tes dulu air yang ada di rumahnya itu pH-nya asam atau normal atau netral atau basa gitu ya. Kalau nanti saya tetesin misalnya air di rumah itu warnanya kuning, artinya sifat airnya asam. Ya, waktu sifat airnya asam itu otomatis kurang baik untuk dikonsumsi karena sifat dasar tubuh ini sebenarnya sudah asam kan ya. Waktu banyak penyakit itu keasamannya makin naik gitu. Jadi yang kita harus lakukan sekarang adalah menurunkan keasaman tubuh, bukan membasahkan tubuh.
Nah, jadi kalau misalnya nanti ditetesin di rumah ya, itu warnanya hijau, artinya sifat airnya masih netral. Ya, masih oke, masih bagus untuk dikonsumsi. Nah, biasanya air kalau misalnya dia warnanya hijau gitu ya, kayak air di rumah saya misalnya kalau saya tetesin hijau, saya alirkan biogas berkali-kali ya, dia pH-nya akan naik gitu ya, dari hijau misalnya nanti dia pH-nya akan naik ya, menuju ke arah hijau tua atau mendekati biru ya, artinya apa, kualitas airnya juga udah berubah gitu loh. Makanya biogas itu adalah alat yang bisa memperbaiki kualitas air ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita alirkan air biogas yang awalnya mungkin pH-nya, kalau di sini netral itu pH-nya 7 ya, warnanya hijau. Kalau kita alirkan biogas berkali-kali, dia akan naik pH-nya menjadi 8 atau paling mentok sekitar 8,5 ya. Dan pH 8 ini adalah pH paling ideal buat tubuh gitu. Jadi ada yang mungkin bertanya-tanya gini, Mbak, sebenarnya kan kalau air yang sifatnya basah itu nggak bagus kalau misalnya juga dikonsumsi jangka panjang gitu, Mbak. Terus gimana kalau kita minum air biogas sampai 15 sampai 20 tahun? Nah, syukurnya air biogas ini dia pH-nya tidak akan sampai naik 9 ke atas. pH-nya paling mentok cuma sekitar 8,5 sampai 8,9. Ya, jadi aman dikonsumsi dari anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai kita bertahun-tahun konsumsi air biogas oke. Ya. Dan sifat air biogas atau struktur ya, struktur air biogas ini itu strukturnya adalah heksagonal. Kalau air biasa itu strukturnya pentagonal ya. Jadi struktur air yang sudah dialirkan biogas itu sudah segi 6 ya, namanya heksagonal. Nah, heksagonal ini adalah jenis struktur air yang paling halus. Jadi waktu kita konsumsi dia paling mudah diserap sama sel-sel tubuh kita gitu. Jadi misalnya kalau misalnya orang yang banyak sakitnya, jadi dia tuh banyak, kalau orang banyak sakitnya tuh ya, sel-selnya udah pasti banyak yang rusak. Nah, waktu dia sering konsumsi air biogas, nah air biogas ini cepet banget untuk meregenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuh karena strukturnya sangat halus gitu, jadi cepet diresap sama tubuh. Itulah sebabnya kenapa kalau misalnya kita konsumsi air biogas walaupun banyak, tidak akan ngerasa kembung ya, karena dia sangat cepat diserap sama tubuh, jadi nggak sempat ketahan lama ya. Nah, ini jadi sharing-sharing yang bisa saya sampaikan ya, Mbak Ayu. Untuk rematik asam urat bagusnya pakai yang mana? Kalau sepengalaman orang tua saya juga asam urat itu biasanya bapak saya lebih banyak terapi senter. Jadi pakai senter ini ya, dia kalau misalnya asam uratnya di daerah mana, ini biogasnya kan, nah ini biogasnya dimasukin di dalam sini kan. Nah, jadi terapinya tetap harus pakai biogas besar dan pakaiin senter ya, dikunci oke, dan dinyalakan ya, begini. Jadi inilah kalau misalnya bapak saya misalnya nih asam uratnya dia di kaki, jadi dia tinggal senterin di bagian kakinya ya, atau mungkin di bagian tangan, senterin aja. Nah, fungsinya apa sih pakai senter ini? Fungsinya apa? Fungsinya adalah senter ini akan mengantarkan ion negatif dari biogas masuk ke dalam tubuh lebih cepat. Jadi sama aja kalau bilang bapak saya, karena bapak saya juga saraf kejepit dan juga asam urat. Kalau menurut beliau ini terapi senter biogas sama seperti dia terapi di rumah sakit ya, yang dia dapetin waktu dia terapi fisioterapi untuk saraf kejepitnya itu juga sama di senter seperti itu. Dan itu harus rutin kan, sama sebenarnya. Kalau kita namanya sifatnya terapi nggak bisa sekali dua kali pasti sembuh ya, otomatis harus ada usaha dari kita untuk memakai berulang kali, konsisten pakainya gitu ya. Dan tetap yang menjadi larangan tetap tidak dilanggar gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang-orang nih ya yang bilang gini, Mbak, saya udah punya biogas tapi saya selama pakai biogas, anggap aja dia udah pakai 2 bulan, saya udah pakai biogas Mbak 2 bulan tapi saya tidak merasakan perubahan apapun misalnya.
boleh kita sambil cross check lagi. Oke, pertama, apakah dia minum air bioglasnya sudah memenuhi syaratnya gitu ya. Maksudnya gini, biasanya kalau orang dengan kebutuhan air putihnya ya, satu tubuh itu dengan kebutuhan air putih 1 liter untuk 20 kilo berat badan. Artinya kalau misalnya berat badan dia 60 kilo, dia butuh minum air bioglas 3 liter. Seandainya pun itu juga kalau dia memang tidak ada larangan untuk mengkonsumsi banyak air putih. Ya, kalau misalnya dia punya bioglas, dia bikin air bioglas, tapi dia minum air bioglas cuman 3 gelas sehari. Apakah kira-kira bisa kasih efek cepat? Gitu ya. Jadi itulah makanya kenapa kalau kita pakai bioglas itu juga kita jualin orang bioglas, kita arahkan orang pakai bioglas, tetap harus dipantau gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak ada komplain yang orang itu sendiri sebenarnya kurang paham cara kerjanya. Karena yang kita punya ini alat gitu ya, dia bukan suplemen, dia bukan obat yang kalau kita minum langsung campur sama darah dan kasih efek, bukan. Jadi ini bentuknya alat, dia harus dipakai terus menerus, rutin, continue gitu ya, dan tetap pantangannya juga tidak boleh dilanggar gitu. Untuk pengapuran di lutut, cara pakai bioglas yang benar. Kalau pengapuran di lutut, ya kalau masalah di lutut sama sih ya, mama saya juga begitu. Dan rata-rata sekarang masalah pengapuran tulang ini ya, terutama yang di bagian lutut ini banyak sekali dialami hampir semua orang tua. Dan rata-rata juga yang kena itu pasti perempuan gitu ya. Kenapa? Karena memang secara kalau perempuan itu ya, dia melewati dalam hidupnya, melewati fase-fase dia harus hamil, dia harus melahirkan, dan dia haid. Di saat itulah kalsium banyak hilang gitu. Makanya semakin tua akhirnya banyak sekali ibu-ibu gitu ya, masalahnya pasti pada lutut. Kalau mama saya itu saya pakai metode sandwich. Jadi dia punya lutut kemarin itu ya, sudah sekitar 2 bulan yang lalu lututnya bengkak ya. Kalau katanya sih, kalau di dokter waktu di ronsen itu dokter bilang ada cairan di lutut di bagian belakang, terus di depannya memang karena ada pengapuran di daerah lututnya, makanya jadi bengkak. Kalau saya pakainya kemarin waktu dia ke rumah saya itu, saya langsung pakai, dia nggak bisa lipat kaki itu, jadi kakinya harus lurus terus, nggak bisa dilipat karena bengkak dan sakit memang. Nah itu saya pakai metodenya, metode sandwich, maksudnya antara lutut, anggap aja di tengahnya itu lutut gitu ya. Jadi bioglas X begini dan di tengahnya ini lutut. Jadi saya jepit lututnya, di sini ada bioglas X, di sini senter nyala. Jadi kerjanya double. Mama saya pakein kayak gitu. Nah waktu dia ada di rumah saya sekitar, saya pakein sekitar berapa ya, 3-4 jam itu nggak mati-mati gitu ya, yang ininya tetap nempel, yang ini senternya tetap nyala juga. Terus dia juga nggak ada aktivitas karena saya jepit ininya apa namanya lututnya dia, jadi dia nggak kemana-mana. Nah itu yang dia rasakan dalam waktu 3-4 jam saat itu adalah dia bisa lipat kakinya, tapi memang kondisinya belum kempes, itu kakinya, lututnya masih belum kempes gitu, tapi dia udah mulai bisa lipat kakinya yang tadinya nggak bisa dilipat. Nah jadi waktu itu, waktu mama saya ke rumah, saya suruh bawa lagi bioglas sama senternya, karena saya sebenarnya di rumah orang tua sudah kasih gitu loh, sudah kasih ada senter, ada bioglas 2 plus, ada bioglas X juga di sana. Cuman yang di rumah itu dipakai sama bapak saya. Akhirnya mama saya ini sering nggak kebagian gitu karena bapak saya banyak yang pakai. Akhirnya saya kasih lagi. Waktu itu dia pulang, seminggu saya kesana lagi, itu lututnya udah kempes gitu, yang bengkak yang waktu itu di ronsen udah kempes, dengan cara terapinya yang seperti tadi. Jadi double, kerjanya double gitu, yang ini kerja juga, yang ini kerja juga. Nah itu juga memang perlu benar-benar ketelatenan. Jadi kita, kalau saya sih, namanya orang tua ya, kalau orang tua ini enak sedikit badannya, dia udah pasti kemana-mana, apa-apa yang dikerjain. Nah ini juga harus kita perhatikan. Jadi kadang kalau orang tua tuh enak sedikit kakinya, dia udah pergi-pergi kemana-mana, atau dia ngangkat-ngangkat berat. Nah ini juga yang harus dihindarin, dan kita yang mungkin agak sedikit bawel lah ya, kasih tahu cara pakainya, kasih tahu memang harus rutin dipakai gitu. Kalau
sepengalaman saya sih begitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Ya ini ya, jadi sebenarnya kenapa saya suka sekali bicara tentang bioglas. Di mana-mana saya suka ngomongin bioglas gitu ya. Di YouTube juga saya sering cerita tentang bioglas. Terus saya sering diajak demo sama member-member saya oke pergi kemana-mana, karena barang bagus kalau menurut saya sayang sekali kalau kita tidak ceritakan ke banyak orang. Terlepas dari orang itu mau pakai atau enggak, mau beli atau enggak gitu ya, tertarik atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting kita udah kasih tahu bahwa ini barang bagus dan ini barang udah banyak yang coba, udah banyak yang berhasil sembuh. Ya anggaplah ini bentuk dari ikhtiar. Serugi-ruginya seandainya kita beli bioglas gitu ya, serugi-ruginya kita pakai terus kita merasa bahwa tidak ada perubahan, serugi-ruginya itu barang tidak berkurang sama sekali ya, bentuknya masih utuh, masih dengan ukuran seperti itu, kita tidak pakai, mungkin kita bisa pinjamkan ke keluarga, atau mungkin anak kita bisa juga yang pakai, kita konsumsi air bioglas sehari-hari, bisa satu alat untuk satu rumah ya kan. Jadi share aja kemanapun kita jalan, kita pergi, kita pakai pendan, kita pakai bawa biomini gitu ya, kita ceritakan tentang bioglas, ceritakan aja ke lebih banyak orang ya. Terlepas dari bagaimana nanti hasilnya itu urusan belakangan, yang penting kita udah share ke banyak orang ya. Bisa jadi apa yang kita ceritakan itu jadi solusi bagi orang lain yang mungkin dia sendiri udah capek banget untuk berobat, misalnya udah capek sekali minum obat. Nah bisa jadi terapi inilah yang bisa bantu mereka ke arah kondisi yang lebih baik, dan ini menjadi satu pahala baik buat kita sendiri gitu, karena kita sudah berbagi manfaat sama orang lain. Oke, udah ya, cukup dulu kita sharingnya. Nanti kalau kelamaan juga jadi bosan, boleh nanti tanya-tanya sama saya. Nomor WhatsApp saya itu biasanya ada aja di setiap postingan saya, atau bisa inbox. Nanti kalau ada yang mau konsultasi, boleh, nanti seandainya ada waktu saya pasti akan balas. Oke, terima kasih yang udah mampir-mampir, terima kasih. Nanti kita kalau ada waktu sharing lagi. Oke, dadah, assalamualaikum.